jaminan pembiayaan, dan pengikat jaminan. Kami beranggotakan yang pertama ada Hasbi Rofiah, NIM 195231263, dan saya sendiri Arif Nurdayat 195231264. Yang pertama, pengertian dari akad pembiayaan bank syariah. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, ataupun kelompok guna untuk mendirikan suatu usaha atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut, pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang, ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan suatu usaha. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah ada 1. Akad al-murabahah, ada akad al-istisna, akad al-istisna, dan yang ketiga ada akad bai as-salam. Akad al-murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah. Lalu akad istisna, yaitu merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembiayaan yang disetujui terlebih dahulu. Yang ketiga ada as-salam. Bai as-salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembiayaan dilakukan di muka pada saat akad, dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak, dan barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Yang keempat ada akad al-murabahah. Akad ini merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudharib atau melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Yang kelima ada akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing dari pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Yang selanjutnya itu petunjuk pembuatan akad pembiayaan. Jadi dalam akad pembiayaan juga ada petunjuk-petunjuknya. Ada 4 teknis yang perlu dilakukan. Yang pertama, memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Teknik pertama yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Yang kedua, memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable, yakni apakah sumber pendapatan nasabah itu sangat dapat diprediksi atau tidak. Yang ketiga, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Yang perlu dilakukan itu adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, itu sangat penting. Yang keempat yaitu akad fikih yang tepat. Teknik keempat yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah
memahami akad fikih yang tepat. Selanjutnya itu memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditujukan untuk mendapatkan satu, kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out. Bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutup oleh pembayaran cash in dari debitur. Yang kedua, kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus dilakukan kepada pemegang dana atau pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembiayaan cash in dari debitur. Yang selanjutnya, pengikat jaminan kredit di Bank Indonesia. 1. Ada jaminan perorangan. Jaminan perorangan dapat diikat dengan akta penanggungan proktoch. Bila dilakukan oleh perorangan, maka penggunaannya disebut personal guarantee. Sedangkan bila dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum, maka dinamakan company guarantee. Jaminan kebendaan. Yang kedua ini yaitu jaminan kebendaan. Yang kedua ada jaminan kebendaan. Di dalam hukum, benda dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Sebagai contohnya, ada benda bertubuh adalah kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan kantor, barang perhiasan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.